baik masyarakat maupun pemerintah melakukan bantuan sosial kepada masyarakat kita yang kurang mampu gitu ya. Nah, bagaimana Ibu membidik market ke program-program charity tersebut sehingga bisa meningkatkan pemasaran Ibu? Ini mungkin perlu ada perantara atau Ibu sudah ada punya program ke arah situ gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ibu Nenden di Restu Manda itu iklannya di mana saja? Di website sendiri atau ada sosial media lain atau seperti apa? Kemudian ada pertanyaan keempat, bagaimana cara pengurusan produk makanan untuk sertifikasinya? Seperti itu. Nanti saya bantu juga untuk proses sertifikasinya. Silakan Bu Nenden. Bu Inung, tadi tahapan-tahapan untuk masuk ke binaan BSN ya. BSN itu kan Bu yang pertama? Ya, yang pertama itu ya. Tadi tahapan-tahapan selama dibina oleh BSN. Ya, selama proses sertifikasi. Tahapannya mungkin dari waktu pas kita dikumpulkan di di UKM Jawa Barat waktu itu ya, kemudian melalui proses seleksi, kemudian ada kunjungan ke tempat produksi kami, kemudian dibimbing mana yang harus diperbaikin, mana yang harus dicatat, mana yang harus dibukukan, mana yang harus diterapkan, mana yang harus ditempel sana sini. Kemudian ada proses audit. Waktu itu audit, kemudian beberapa kali audit karena ada banyak perbaikan yang akhirnya saatnya kita sudah mendapat sertifikasi. Itu tahapannya memang cukup lama, kurang lebih 1 tahun waktu itu. Kemudian tadi yang perantara kok bisa sampai apakah kita masuk ke penjualan untuk yang berdampak epidemik. Jadi sebenarnya kita penjualan bukan untuk orang buat charity atau misalnya untuk bantuan sosial atau tidak. Sebenarnya kita jual tidak lari ke arah sana. Jadi kebanyakan yang beli itu adalah justru orang yang beli biasa aja, tapi ada beberapa teman yang memang untuk sumbangan donasi buat rumah sakit atau apa. Jadi kebanyakan kita penjualannya ke reseller. Jadi karena banyak orang yang butuh penghasilan tambahan, kemudian banyak yang jadi reseller. Jadi waktu awal Maret kita dibuka reseller seluruh Indonesia. Nah, jadi mereka tinggal pasarkan, kemudian kita kirim ke berbagai daerah di Indonesia. Seperti itu. Jadi sistemnya seperti itu. Apakah iklannya di website atau di media sosial? Kebanyakan website saya lagi di-hack, Pak Ono, sampai sekarang nggak bisa dibuka. Saya jualan di website itu tidak bisa dibuka. Banyak orang transfer tapi tidak bisa melakukan balasan, saya nggak bisa buka. Jadi akhirnya tetap pakai media lain seperti media sosial sih, kebanyakan sih media sosial. Jadi bikin jualan di marketplace hanya tidak nunggu atau tidak melakukan apa-apa. Kita tetap sosialisasinya di media sosial, tapi arahinnya kita belinya di marketplace seperti itu. Kemudian yang 4 tadi apa ya Mbak Inung? Tadi yang nomor 4? Yang 4 terkait proses pengurusan sertifikasinya tadi. Proses pengurusan sertifikasi mungkin Bu Inung lebih tahu. Ya. Jadi kalau proses sertifikasinya sih kita ada dari awal ada Dinkes PRT, kemudian Halal MUI, kemudian kita juga ada GMP, ada ISO, kemudian ada sekarang lagi SNI gitu kan. Kemudian ada HACCP, yang tertinggi sekarang HACCP yang kita dapat. Seperti itu. Ini ada pertanyaan juga terkait dengan Ibu sudah sertifikasi SNI, apakah ada dampak dari sisi penjualannya? Tapi mungkin sebelum COVID ya, kita bicara apakah ada dampak dari mungkin penjualan atau mungkin dari sisi kinerjanya, atau seperti apa Bu?
Kalau misalnya dampak penjualan sangat signifikan sekali karena kita kan selalu ditempel tuh di setiap produk, di setiap karton, di setiap apapun yang kita umumkan, kita pasti ada logo itu gitu kan. Itu dampaknya sangat baik karena akan percaya, oh ya standarnya sesuai dengan yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian dari sisi penjualan juga akhirnya meningkat juga sih seperti itu. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu Nende. Jadi tadi menambahkan Bapak Ibu peserta, ketika UKM Ibu ingin dibantu untuk sertifikasi SNI, memang nanti BSN akan melakukan proses kriteria apakah UMKM tersebut sudah memenuhi persyaratan, karena biasanya kita ada persyaratan terkait dengan legalitas dan lain-lain. Terkait juga dengan misalkan apakah sudah punya merek, tapi nanti di situ juga BSN akan paralel membantu juga untuk pengurusan merek. BSN kerjasama dengan kementerian lain untuk pengurusan merek ke Kemenhukam seperti itu. Jadi ketika kita membina SNI pada UKM, kita akan langsung terjun ke UMKM-nya, kita akan mendiagnosa, melakukan gap analisis, penyakit di UMKM-nya apa, kita kan harus lihat langsung. Nah, di situ kita proses tahapan pembinaan, pendampingan tadi yang disampaikan Bu Nenden bahwa itu tidak cepat. Tadi dibutuhkan waktu setahun. Jadi kita lihat gap-nya terkait dengan persyaratan di SNI seperti apa, kemudian kita dampingi untuk penyiapan sistemnya sehingga UKM bisa running untuk implementasi sistem penerapan SNI-nya seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti dalam pengurusan sertifikasi nanti kita akan bantu untuk mengkontak lembaga sertifikasi yang mempunyai ruang lingkup yang sesuai seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nenden. Nanti saya akan pertanyaan dulu ke para marketplace. Ada Bukalapak. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Ian. Mana Ibu Ian? Yes. Ya, untuk Ibu Ian, mungkin Ibu sudah baca juga. Jadi bagaimana Bukalapak menyortir toko-toko penipuan, misalnya barangnya nggak cocok dengan yang ada di katalog. Jika melalui review pembeli, takutnya yang memberikan review adalah orang dalam dari toko penipuan tersebut. Tuh, kemudian 2, apakah ada etalase khusus untuk produk UMKM di Bukalapak? Jika ada, seperti apa klasifikasi UMKM tersebut? Ini menjadi opsi yang baik untuk para calon konsumen seperti itu. Kemudian ada juga apakah Bukalapak memantau produk yang dijual di aplikasinya. Jadi contoh apakah produk tersebut melanggar hukum atau tidak, itu Bukalapak paham nggak, memantau nggak, kayak seperti itu. Jadi apa yang menjadi strategi dari Bukalapak, bahwa Bukalapak mempunyai mempunyai kemampuan untuk memantau produk tersebut tidak melanggar regulasi seperti itu. Itu mungkin itu dulu Mbak Ian. Oke, untuk apakah dari Bukalapak memantau produk-produk yang ada, itu ada. Kita tuh ada timnya sendiri yang mereka biasanya akan melakukan take down kepada produk-produk yang tidak sesuai dengan regulasi penggunaan yang ada di Bukalapak. Itu kita ada, tapi dari pengguna juga pun sebetulnya ketika misalnya kebetulan menemukan barang yang tidak sesuai, karena kadang-kadang kan orang tuh kan ngakalinnya ada aja gitu ya, itu bisa melakukan laporan secara manual. Jadi nanti bisa klik report di situ, nanti barang tersebut bisa di report, nanti kalau sudah masuk ke kita akan otomatis kami take down. Kemudian apakah ada menyortir toko-toko penipuan gitu ya, misalnya barangnya nggak cocok dengan yang ada di katalog, nah kayak gitu. Mungkin ini akan case by case ya, karena kasus penipuan itu kan bermacam-macam ya. Bisa jadi sebetulnya dia sudah memberikan informasi yang cukup rinci di deskripsi barang, tapi pembelinya nggak baca. Nah, kita akan cek kasus tersebut case by case. Nanti biasanya akan dimediasi sama CS-nya Bukalapak, kayak gitu. Itu tadi salah satu fungsi dari CS
mereka akan menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Once misalnya mereka memang ada kesalahan dari penjual, nanti akan di ketika ada kerugian di situ nanti akan ditanggung sama penjualnya. Tapi kalau misalnya ternyata kan sekarang ini nggak cuma penjual yang iseng, tapi pembeli juga kadang suka iseng gitu ya, ngakunya yang dikirim barangnya nggak sesuai padahal sebetulnya sesuai. Nah biasanya nanti akan dari pembeli akan diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti aduannya kayak gitu. Makanya kita juga selalu encourage agar kalau misalnya ketika misalnya mau berinteraksi dengan penjual maupun dengan pembeli gitu ya, teman-teman bisa menggunakan fitur chat yang ada di Bukalapak gitu. Kayak gitu. Kemudian tadi ada juga pertanyaan tentang apakah dari Bukalapak itu ada pembinaan atau ada landing page untuk UMKM gitu. Ada. Biasanya kita prioritaskan untuk pelapak-pelapak yang gabung di komunitas Bukalapak. Kayak gitu. Jadi pelapak yang gabung di komunitas kita ada spesifik promo untuk mereka. Nanti ada landing page-nya sendiri gitu. Itu sih biasanya kita bagi berdasarkan daerah. Jadi kita kumpulin tuh pelapak-pelapak yang punya jualan produk lokal di katakanlah di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kita kumpulin berdasarkan daerah. Nanti ada landing page promonya sendiri. Gitu. Ada yang kelewat nggak ya pertanyaannya? Yang tadi yang penipuan sudah ya, Bu ya? Penipuan. Kalau penipuan nanti kita akan cek case by case. Karena yang namanya penipuan itu ragamnya banyak banget tuh. Jadi beberapa udah ada yang diceritakan sama Pak Ono juga kan bentuk-bentuk penipuan gitu kan, bentuk-bentuk kejahatan digital. Nah di marketplace itu juga ada dan bentuknya macam-macam. Kita biasanya cek case by case karena kadang-kadang biasanya gini, yang dia berisik banget tentang yang namanya penipuan segala macam itu kadang-kadang mereka adalah penipunya sendiri kayak gitu. Jadi kita beneran teliti sekali untuk konteks laporan penipuan ini atau laporan fraud atau phishing kayak gitu-gitu. Iya. Kalau terkait dengan yang kejadian pembobolan data seperti itu, yang dilakukan Bukalapak seperti apa ya? Kalau kita selalu mengamankan data tersebut ya, baru hari ini tuh kebetulan ada berita, ada yang kasih saya link berita dari kalau nggak salah CNN, mereka ada berita bahwa Bukalapak kebobolan gitu, tapi itu informasinya nggak betul. Jadi kita udah verifikasi, jadi itu mereka keluarkan tuh data tahun kemarin gitu, tapi berhubung toko sebelah lagi kebobolan, kita jadi kena gitu. Itu lumayan sering terjadi juga sih. Jadi kayak biasanya kalau kita mau berbicara tentang marketplace atau tech company di Indonesia yang sebelah kebobolan, kita juga dibawa-bawa. Gitu. Tapi by today kita nggak ada data yang kebobolan lagi karena kita belajar dari pengalaman juga. Bahkan kalau di Bukalapak kita memilih vendor aja kita cek track recordnya seperti apa. Oke, tadi contoh-contoh contoh-contoh track recordnya tadi udah diajarin sama Pak Ono ya, gimana cara mengecek platform tersebut verified atau enggak. Kadang-kadang kan kita juga pakai third party gitu kan yang berhubungan dengan teknologi. Nah kita juga checking all the vendor itu make sure bahwa mereka sesuai dengan standar keamanan yang dimiliki sama Bukalapak. Gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak, ini terkait dengan marketplace. Salah satu UKM Mbak Mi ini untuk jualan di marketplace, kami sebagai produsen bagaimana menjaga harga kami agar tidak menjadikan saingan buat reseller seperti itu. Gimana tuh? Apakah di Bukalapak atau di marketplace lainnya itu saingan harga, jadi seperti itu kayak persepsinya gitu. Baik, kalau untuk persaingan harga sih saya pikir itu terjadi di mana-mana ya, baik online maupun offline ya, itu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Kalau untuk harga kita akan mengikuti pasar ya, hanya saja ini berdasarkan data ya, ternyata harga yang murah itu tidak menjamin pembeliannya tinggi. Kenapa?
Karena dari pembeli tersebut, tadi saya sudah ceritakan di awal, mereka itu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka itu nggak cuma harga. Mereka akan cek juga ulasan barangnya. Jadi mereka cek apakah barang tersebut pernah dibeli orang lain atau enggak. Kalau misalnya nih ada dua penjual gitu ya, yang satu dia barangnya katakanlah produknya sama-sama rendangnya Bu Nenden gitu. Dua orang itu resellernya Bu Nenden. Sama-sama jual rendangnya Bu Nenden. Yang satu katakanlah harganya 50.000. Tapi dia belum pernah ada yang beli sehingga nggak ada ulasan. Kemudian yang satunya yang dijual itu harganya 75.000. Tapi yang beli udah 100 orang. Orang akan beli yang 75.000. Iya. Jadi faktor-faktor yang menentukan pembelian bagi customer di marketplace itu dia tidak cuma harga. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir karena sebetulnya di online di marketing online ini yang salah satu yang penting itu adalah reputasi toko. Gitu. Yang dibangun sama para pelapak di Bukalapak itu salah satunya adalah reputasi toko. Makanya kalau di Bukalapak itu kita punya badge super seller gitu. Badge super seller itu badge yang kita berikan untuk pelapak-pelapak yang memang mereka secara nilai itu bagus gitu di Bukalapak. Jadi kita ada kayak rapotnya seller gitu. Nah, nanti kalau misalnya dari teman-teman yang ada di sini mau gabung di komunitas, nanti bisa aja bikin akun Bukalapak gitu ya, nanti cari buka event, nanti semua acara kita ada di situ. Nanti teman-teman bisa daftar, kita biasanya setiap hari ada online class di situ. Ini saya coba share ya. Tunggu sebentar. Saya coba share screen saya ya, Bu ya. Ya. Oke. Nah, nanti kalau di sini kan teman-teman bisa cek nih kalau sekarang di Bukalapak itu bahkan untuk kita tuh ada section buka mall gitu ya. Misalnya kayak Bu Nenden. Bu Nenden misalnya sudah ada NIB, sudah punya NPWP, sudah pakai KTP, ada KTP, nanti bisa daftar jadi brand buka mall kita. Gitu. Jadi nanti akan masuk ke section buka mall ini. Nanti teman-teman akan dapat privilege tuh di situ gitu. Jadi kalau sebelumnya kan buka mall dia kebanyakan brand-brand komersial gitu ya. Nah tapi sekarang kita arahkan untuk memang produk-produk lokal itu dia bisa masuk ke buka mall juga. Contohnya ini Livin. Livin ini tuh dia salah satu brand dari Jepara, dia furniture. Mojokerto salah. Gitu. Iya. Baik, Mbak. Jadi memang kita harapkan nanti pemilik brand lokal mereka juga bisa bisa bersaing lah dengan pemilik brand-brand multinasional lainnya gitu. Tadi kalau misalnya mau gabung di di komunitas, nanti teman-teman bisa ikut kelas-kelas online aja. Nanti bisa cari ini di Bukalapak tuh ada section buka event, ada tiketing gitu. Kalau di aplikasi nanti akan muncul, nanti ada banyak banget nih pelatihan-pelatihan untuk go online gitu. Setiap hari kita ada online kelas. Kalau untuk yang hari ini nanti
Kalau yang sudah punya akun di Bukalapak nanti topiknya lebih ke bagaimana inovasi produk. Ini yang ngasih materi pelapak kita juga. Gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum punya akun di Bukalapak, teman-teman bisa ikut yang ini pelatihan Go Online. Ini ada 2 modul basic sama yang dia ada 2 modul basic. Yang hari Rabu itu modul 1, hari Jumat tuh ada modul 2. Materinya berbeda. Gitu. Nanti kita ajarin bersama-sama cara bikin akun di Bukalapak, gimana caranya memakai fitur-fiturnya, kayak gitu. Baik Mbak, jadi nanti teman-teman UKM bisa mendaftar di sini ya. Yes, bisa banget, bisa banget. Jadi Bukalapak sendiri juga selalu mengadakan edukasi ke pelapaknya ya, terkait dengan regulasi atau mungkin SNI gitu. Karena pernah juga kita melihat di marketplace, salah satu marketplace itu ada menjual stiker SNI gitu. Sebenarnya itu kan nggak diperbolehkan karena nggak mudah menempelkan SNI dalam suatu produk. Nah, kemudian memang waktu itu kita sudah langsung kontak dengan marketplace-nya untuk di take down gitu. Nah, mungkin Bukalapak bisa melakukan edukasi juga kepada pelapaknya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Nanti kalau misalnya ternyata dari teman-teman ada yang menemukan barang yang memang tidak boleh dijual di Bukalapak, bisa Bukalapak nanti bisa info ke kita juga, bisa laporkan manual ke kita gitu. Iya. Termasuk juga ini Bu, misalkan dia sebenarnya belum sertifikasi SNI, tapi kemudian di lapaknya dia nulis ada SNI. Nah itu riskan, nanti bisa kena sanksi, takutnya nanti ada aparat yang mengetahui. Nah itu juga perlu diberikan edukasi juga ke pelapak nanti karena itu bermasalah dengan ranah hukum, khawatirnya seperti itu. Yes. Boleh aja nanti kalau misalnya menemukan kayak gitu bisa infokan ke kita karena sebetulnya di Bukalapak kita nggak punya data siapa aja yang punya SNI atau segala macam. Jadi kalau misalnya sudah ada listnya dari teman-teman di BSN bisa diinfokan ke kita juga. Nanti biasanya dari tim legal yang akan membantu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ian. Kita ke Mas Andri nih. Ini sekarang waktunya sudah jam 12 ya. Mas Andri Meliton. Ya, halo Mbak. Ini ada pertanyaan, mungkin Mas Andri sudah ada yang baca juga. Kalau terkait dengan persyaratan pendaftaran, mungkin ada di materi, nanti bisa di-share ke peserta. Jadi ada pertanyaan juga ini, bagaimana Indonesia Mall konsinyasi, terus bisa terkait dengan pembayaran ke UKM itu seperti apa, dan apakah bisa melihat hasil penjualannya secara real time gitu. Kemudian juga ada pertanyaan dengan Pak Andri ini, jika ada promo potongan harga seperti dalam flash sale, apakah itu dibebankan kepada UMKM-nya? Untuk mengurangi keuntungan ataukah disubsidi oleh BRI ya? Pak Andri bisa dilihatin videonya. Oh ya, oke. Jadi aku mau langsung jawab aja ya. Jadi kalau misalnya untuk syarat masuk ke Indonesia Mall itu kan sebenarnya sudah aku share juga. Jadi bisa langsung konsultasi aja. Di materi saja ya. Di materi aja ya. Terkait dengan konsinyasi tadi. Oke. Nah, kalau misalkan untuk yang jadi mungkin kalau misalnya untuk yang syarat bergabungnya seperti yang aku udah screen sekarang ini, kita emang pasti harus memiliki rekening BRI sih. Sama kalau misalnya untuk makanan itu sudah harus ada BPOM atau PRT-nya dan expirednya minimal 8 bulan. Tapi kalau misalkan untuk ada yang makanan basah, nanti bisa dikonsultasiin aja ke saya langsung. Nanti saya akan bantu cari jalan keluar gimana. Ya. Terus kalau misalnya untuk konsinyasi, jujur kita Indonesia Mall itu tidak ada ngambil margin. Karena kenapa? Dari OJK sendiri, perbankan BRI ini tidak boleh mendapatkan keuntungan selain dari produk perbankan. Tapi kita selalu minta kepada UMKM-nya ini adalah harga untuk reseller. Karena kenapa? Jadi dari harga reseller misalnya 10.000, nanti kita akan jual jadi 15.000. Nah 5.000-nya itu untuk biaya operasional, biaya gudang, terus biaya marketplace fee gitu loh. Mungkin yang Bu Restu Nenden udah tahu kalau bayar ke Tokopedia berapa, bayar ke Blibli berapa. Nah nanti kita masukinnya dari situ gitu loh. Jadi kita harus dapetin harga reseller. Terus sama yang ketiga kalau kita untuk margin diskon, nah
itu misalkan diskon 80%. Biasanya 80% itu adalah produk yang mendekati expired di 2 bulan ke depan. Nanti baru kita flash out. Jadi kita berusaha untuk ketika sudah mau expired, kita tidak ada retur ke UKM. Jadi kita zero return. Jadi kita flash out, itu adalah budgetnya dari Bank BRI sendiri. Seperti itu. Terus kalau misalkan untuk dari segi pembayaran, kita pembayarannya itu sebulan 2 kali. Jadi periode 1 sampai 15 itu akan dibayarkannya di tanggal 7 hari dari tanggal 15, 7 hari kerja ya. Terus tanggal 16 sampai tanggal 31 akan dibayarkan di 7 hari dari tanggal 31. Kita prosesnya semuanya hari kerja. Jadi sebulan 2 kali periode pembayarannya. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Sebentar, tadi saya unmute. Kalau contoh kayak produk bakmi, tadi ada yang nanya, bakmi kemasan gitu memungkinkan nggak masuk di Mall Indonesia ini, Pak? Nah, kalau bakmi kemasan kita lihat lagi, Bu, expirednya berapa lama, terus apakah sudah ada izin atau belum. Soalnya kita pernah ada jualan bakmi Sundoro, itu dari Semarang, itu juga dia expirednya, kalau di chiller itu dia cuma bertahan 3 bulan, itu kita masih bisa terima. Gitu. Jadi nanti produknya di Jakarta semua nih, untuk yang chiller. Chiller itu ada di daerah juga, ada di Bandung, Surabaya, sama Makassar, sama Medan juga udah ada, tapi kita paling utama hubnya itu di Jakarta. Jadi nanti bisa aja dikirim ke Jakarta atau internetnya putus kali. Di Bandung atau di daerah. Bisa jadi. Tadi yang potongan harga, yang flash sale sudah terkait potongan dengan... harga itu sudah. Jadi itu kita tidak bebankan kepada UMKM. Jadi harga UKM misalnya 10.000, tiba-tiba flash sale jadi 2.000. Nah, berarti kan ada 80%. Nah, kita tetap bayar ke UKM-nya itu 10.000. Seperti yang tadi saya bilang, Bu. Jadi kita menghindarin barang-barang yang 2 bulan lagi expired, biar tidak di-return ke UKM. Ya, ya. Nah, ini ada usulan juga bagaimana pengelola marketplace itu bisa jemput bola untuk sosialisasi terkait dengan jasanya ke UMKM seperti itu. Mungkin Indonesia Mall sudah melakukan itu. Kita sudah, Ibu. Jadi kita kan bekerja sama dengan RKB di seluruh Indonesia. RKB itu kan punyanya Bank BRI, Rumah Kreatif BUMN, punyanya Bank BRI. Jadi kita memang udah kerjasama. Dan kita juga kerjasama dengan dinas terkait seperti Bank Indonesia, Desprindak, Dinas Koperasi, kita udah kerjasama. Bahkan di Jakarta itu kita udah kerjasama juga dengan dari Balai Kota DKI Jakarta, kita udah kerjasama. Jadi UKM Jakarta itu dibina dari Indonesia Mall, dimasukin ke Indonesia Mall. Misalkan packagingnya kurang bagus, nanti dibina dulu sampai dia udah bagus, baru masuk ke Indonesia Mall. Cuman karena lagi COVID ini kan kita jadi nggak bisa bergerak nih Indonesia Mall, jadi masih tetap aja mereka yang menghubungin kita, tapi untuk di daerah lain kita sudah share lewat berita, mungkin kalau dicoba di Google tentang Indonesia Mall itu sudah ada banyak banget berita tentang Indonesia Mall dari untuk membantu UMKM yang terdampak COVID, itu udah ada juga untuk cara pendaftarannya gimana, itu juga udah ada. Bahkan kita tiba-tiba mendapatkan chatting dari UKM yang ada di Aceh gitu loh. Aceh itu kita belum jangkau, tapi dia udah chatting ke kita, dia ingin masuk Indonesia Mall karena baca berita gitu. Itu sih Bu. Baik, terima kasih Pak Andri. Terima kasih, Bu. Ini dengan Pak Ono, ada pertanyaan lagi terkait dengan ketersediaan Pak Ono. Oh iya ya Bu, bentar. Ya Bu. Ya, ini ketersediaan internet untuk UMKM nih. Nah, bagaimana? Ini kan kita acara ini mengarah ke UMKM. Yang daftar sih banyak, tapi yang hadir separuh. Kapasitas mereka terkait dengan internet, apalagi di pedesaan, itu kan jaringannya masih sangat lemah. Tadi di grup UMKM juga bilang internet bagi UMKM itu masih sangat miskin lah, dalam arti tertentu ya. Nah, mungkin bagaimana ini Pak Ono bisa memberikan saran terkait dengan internet murah tadi seperti apa? Dan jaringannya mudah ya. Oke, ini versi yang sederhana aja ya, versi yang lebih rumit ada sebetulnya. Tapi pakai gambar aja lebih gampang. Saya suka gambar banget sih, nih kacau saya itu. Oke, saya akan gambar. Saya gedein dulu. Oke. Jadi misalnya ini ada internet.
punya operator lah. Siapalah operatornya, kita punya internet di sini. Ini internet. Cuman di desa itu sinyalnya lemah. Jadi saya sampai ke desa ini sinyalnya lemah. Jadi kebanyakan masih ada sinyal, tapi sinyalnya udah tinggal 2G. 3G-nya udah kagak ada, 4G-nya kagak ada. Jadi sinyal lemah. Kalau nggak ada sinyal sama sekali baru berabe nih urusannya. Kalau di kata Kominfo Indonesia bagian barat itu janjinya sih 4G semua, tapi kenyataan hari ini sih kalau di desa terutama kalau kalangan gunung dan sebagainya sinyalnya lemah. Jadi biasanya solusinya kayak gini sih, kira-kira ada 2 solusi yang sering kita pakai. Ada solusi yang ilegal, nih saya kasih tahu solusi ilegal dulu ya. Parah. Ilmu neraka menuju surga. Ilmu neraka menuju surga. Bu Inung tahu aja nih. Kita pakai repeater 3G. Repeater 3G. Ini ilmunya ilegal sih sebenarnya. Ini penguat 3G. Jadi dia akan nerima sinyal dari sebelah sini, sinyal sini, terus dikuatkan lagi ke rumah-rumah sekitar dia. Ini ilegal. Oke. Jangan khawatir, semua alat ini ada di Bukalapak. Jadi yang tanggung jawab Bu Ian. Gue kasih lihat dah. Bukalapak. Saya juga ini pelanggan Bukalapak Bu Ian, jangan khawatir. Jadi ada di Bukalapak repeater, bentar ya. Keywordnya repeater 3G atau 4G gitu ya. 3G atau 4G. Harganya oke hari ini, cuman mungkin naik karena COVID ya, harga agak naik. Tapi kita bisa beli barangnya, ini barangnya kira-kira seperti ini barangnya, bisa dilihat nggak? Atau saya klik dulu ya. Ini harganya 1,4, oke. Ini barangnya yang kotak, ini antena yang segitiga diarahin ke BTS punya operator, ini buat mancarin ulang ke belakangnya. Jadi kira-kira bentuknya kayak gitu. Jadi kotak, ada antena yang segitiga diarahin ke internet ini, terus dipancarin ulang. Tapi ini sebenarnya kalau kata Kominfo ilegal. Kata Bukalapak masih legal. Bukalapak tetap berpegang pada legal tadi, jangan khawatir. Ada lagi yang tekniknya bukan itu, jadi pakai modem, MiFi lah, pakai MiFi. Kalau ini legal banget ini, MiFi. Modem WiFi, terus nanti kita punya antena yang bentuknya kayak segitiga apa segala macam, kadang-kadang bentuknya kayak antena TV, oke. Ini masuk ke MiFi-nya, ini yang nembak ke sininya, ke internetnya, terus di sininya jadi bentuknya WiFi. Kalau ini legal, nggak masalah, WiFi. Kita bisa cek lagi di Bukalapak, namanya mungkin MiFi apa ya? MiFi antena. Saya nggak tahu keyword yang enaknya apa nih. Waktu itu saya nemu lagi di Bukalapak, ada juga barang ini dijual banyak sih, lebih murah. Nah nih, ini dia. Ini antenanya doang 39.000 nih kayaknya. Antenanya doang. Ini udah jadi satu nih. Ini repeater bukan? Jangan. Nah ini dia makhluknya. Ini makhluknya 1,4 tapi antenanya diganti nih. Pakai antenanya antena ada yang nggak harus nyari. Jadi antenanya ada, bentuknya kayak antena TV kayak gitu, tapi barangnya kayak gini nih, kotak kayak gini. Harganya 1, sekian, terus nanti ganti antenanya, dia jadi kuat. Jadi intinya kita punya 2 pilihan besar, ada pilihan satu lagi namanya RT/RWNet dan sebagainya, tapi terlalu rumit kalau saya jelasin di sini, Anda bisa lihat di YouTube saya. Tapi kira-kira 2 ini Bu, buat di desa-desa, supaya murah. Kalau murah gini, kalau caranya mau murah. Jadi ini buat supaya sinyal jadi bagus. Jadi sinyalnya lebih kuat. Supaya murah caranya, ini sharing sama beberapa orang sekaligus. Ini ada berapa handphone sekaligus sharing biaya internetnya. Jadi misalnya internetnya bayarnya sebulan 200.000 atau 300.000 dibagi sama 4 handphone, jadi masing-masing bayarnya Rp50.000. Jadi kira-kira gitu, supaya murahnya terutama caranya gitu, dibagi. Gitu Bu Inung, silakan. Baik Kak Ono, terima kasih. Ini kita ada pertanyaan yang langsung, Bapak Ibu, ada yang sudah angkat tangannya untuk tanya Pak Ono. Oh, saya udah jawab sebagian itu. Oh ya, baik. Di sininya udah saya jawabin. Saya tertulis jawabannya, bisa Bapak Ibu yang lain bisa ikut baca-baca aja. Soalnya saya nggak bikin private. Jawabannya saya bikin terbuka, semua bisa baca jawabannya sih. Gitu. Baik, terima kasih.
Ada yang mau nanya langsung, dipersilahkan. Mungkin di off-kan unmute-nya, Pak Hari. Ada yang nanya langsung nggak, Pak Hari? Kalau tidak ada, banyak sekali memang pertanyaan yang masuk. Nanti para narasumber bisa membalas, mungkin juga sebagian sudah dibalas juga oleh para narasumber. Terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih juga kepada peserta knowledge sharing kali ini. Karena juga waktunya sudah siang, kita sangat intens sekali membahas permasalahan terkait dengan keamanan informasi dengan Pak Ono juga, terkait dengan pemasaran produk UMKM kita juga tadi dengan para marketplace. Juga kita sudah mendapatkan motivasi, inspirasi juga dari Bu Denden. Terima kasih semua kepada para narasumber. Pak Ono, terima kasih banyak sudah mampir di BSR ini. Terima kasih juga kepada Pak Andri, kepada Mbak Ian, kepada Ibu Nenden juga. Ya, terima kasih banyak Ibu. Acara ini bisa bermanfaat dan ke depan BSN bisa sinergi juga dengan Pak Andri, dengan Mbak Ian untuk Ibu, terima kasih. Pemasaran produk UMKM kita yang mereka bisa meningkatkan daya saingnya, meningkatkan pasarnya, yang artinya meningkatkan kesejahteraan dari UMKM kita, gitu ya. Saya akhiri, kemudian nanti dari Ibu Kiki mohon bisa menutup. Terima kasih Bu Inung. Ya. Ibu Kiki mungkin bisa menutup acara siang kali ini. Kita sudah 3 jam lebih di acara knowledge sharing. Terima kasih banyak kepada peserta yang sudah ikut dalam acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Kiki, silakan. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Nur Hidayati, para narasumber luar biasa ini sharing knowledge-nya dan tidak sedikit ilmu yang kita peroleh ya. Dan tentu saja nanti kita tetap tindak lanjuti Bu Nur, dan sekali lagi saya atas nama BSN mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman UMKM. Mudah-mudahan kita tidak bosan untuk menuntut ilmu seperti yang tadi Bu Denden sampaikan. Sekali lagi kami juga minta maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang ada. Dan selamat berpuasa, semoga apa yang kita terima tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua. Terima kasih Bu Kiki, terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak Ono, Ibu Nenden, Pak Andri. Pak Heru, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Saya live ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Oke.